2020 mungkin Allah kasih ujian untuk keluarga saya. Bapak saya masuk rumah sakit dan saat itu dokter bilang ini bukan penyakit biasa. Ternyata betul sekali ada salah satu mungkin yang gak suka sama bapak saya di tempat kerjanya. Ada kiriman-kiriman seperti itu. Di rumah tuh tidak merasa nyaman. Lalu berikhtiar, alhamdulillah bapak saya sembuh. Setelah itu gak itu saja. Beberapa bulan kemudian paman saya meninggal. Kami merawatnya di rumah. Ibu saya mungkin gak kuat bagaimana caranya, ya Allah gitu. Kok ujian datang terus gitu. Selang beberapa lama kemudian saya juga hampir kehilangan motor. Hampir dicuri. Jadi ujian yang saya rasakan dan keluarga saya bertubi-tubi. Dan alhamdulillah saya menerimanya dengan ikhlas. Dan pertanyaannya, Ustaz, bagaimana caranya agar bisa lebih ikhlas lagi ketika menjalani ujian dari Allah? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sekarang sudah sehat? Alhamdulillah. Masih ada terasa sesuatu begitu? Masih, jadi belum mau keluar, belum percaya diri. Kalau boleh tahu apa ya penyakitnya? Awalnya dari, kalau nggak salah turun berdoa gitu, dioperasi. Dan sekarang masnya masih ngerasa belum bisa ikhlas dengan semua ujian itu? Iya, karena ibu saya sering mengeluh gitu. Kayak kapan gitu. Sampai saya berpikir, ya Allah, kalau misalkan andai saja Baitullah dekat, saya ingin curhat ke sana gitu. Maksudnya pengen beribadah lagi supaya mungkin doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat ibu sering mengeluh? Apa yang sering disampaikan kepada Akang? Gimana ya, kok Bapak seperti ini, ujian-ujian Bapak seperti ini. Terus gimana nanti Mama dapat uang? Mama cuma ngandelin dari seperti itu. Berarti izin, Akang kadang ngerasa berat melewati ini? Sedikit Ustaz, karena orang tua kalau misalkan ngomong seperti itu kadang saya suka kepikiran Ustaz, kapan gitu saya bisa membahagiakan kedua orang tua seperti itu. Ada kakak atau adik? Ada kakak. Adik nggak ada? Nggak ada. Cuma kakak perlu. Seperti apa sikapnya dengan keadaan ini? Kakak masih suka diem. Jadi selalu saya di rumah yang membantu ibu saya mencari uang. Kalau ibu lihat video ini, kakak mau bilang apa sama ibu? Assalamualaikum, Ma. Maafin Latif. Sampai saat ini mungkin belum bisa membayar cita-cita Mama ingin ke Baitul. Insya Allah, sedang menabung, Ma. Demi bisa cita-cita Mama tercapai ke Baitullah. Amin, amin, Rabbal Alamin. Untuk siapapun yang hari ini ditakdirkan menjadi generasi sandwich yang harus menanggung beban keluarga, tetap bertahan ya. Itu bukan beban. Itu anugerah yang Allah hadirkan. Percayalah, tidak akan habis rizki seseorang karena membantu keluarganya. Tidak akan pernah berkurang rizki seseorang karena harus banting tulang untuk keluarganya. Apalagi untuk ayah, untuk ibu. Jangan pernah merasa kehilangan. Kalau bukan untuk keluarga, untuk siapa lagi? Tapi saya nitip, kita boleh membahagiakan keluarga kita, tapi jangan lupa membahagiakan diri kita sendiri. Kang Agib, boleh kasih self reward buat diri sendiri. Ini hati juga butuh ditemani dengan segala kebaikan. Memberi yang terbaik
silahkan. Tapi kadang kita juga perlu menikmati apa yang hari ini kita jalani. Dan siapapun yang diuji dengan keluarganya, percayalah, kenapa engkau yang diberatkan dengan ujian itu? Karena Allah tahu kamu sekuat itu. Pulang dari sini, tatap wajah ayah yang masih ada, tatap wajah ibu, tatap wajah pasangan, para istri yang harus membantu keuangan rumah tangga. Jangan mengeluh ya. Kadang kita capek, pasti capek. Tapi gak apa-apa. Mungkin takdirnya kita bertemu pasangan yang tidak sepenuhnya bisa mencukupi kebutuhan kita, yang ujungnya membuat kita harus bekerja. Dan para suami yang hari ini mungkin masih kurang, terus berjuang. Karena Allah tidak mungkin melepaskanmu dengan segala beban yang Allah titipkan kepada dirimu. Insya Allah, pundak ini tidak akan mungkin salah diletakkan bebannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak mungkin keliru memilih siapapun atas ujian yang diberikannya. Saya ingin mencerita, Ustadz. Saya adalah seorang single parent selama 10 tahun. Selama saya single parent, saya sangat mencintai keluarga saya. Saya sangat menyayangi keluarga saya. Bahkan saya menunda masa depan saya untuk menikah lagi demi keluarga saya. Saya membantu melepas tali kemiskinan untuk mengangkat derajat sekeluarga. Lalu saya meniti kehidupan saya untuk menjadi orang yang sukses, untuk mengangkat derajat keluarga dengan cara membuka bisnis satu persatu untuk saudara kandung saya. Namun Ustadz, pada akhirnya hati saya terluka karena adik kandung saya menghancurkan bisnis saya hingga membuat saya hancur kembali. Bagaimana perasaan saya, Ustadz? Karena saya sangat mencintai keluarga saya. Saya begini juga untuk keluarga saya, namun perasaan saya dihancurkan. Lalu pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya untuk memaafkan adik kandung saya dan bisa bertemu kembali? Karena sejak kejadian itu saya tidak mau bertemu dengan adik kandung saya sendiri. Terima kasih. Baik, izin mohon maaf. Orang tua masih ada? Ibu sudah meninggal dunia dan bapak masih ada namun sudah menikah lagi. Ayah tahu kondisi kakak sama adik? Tahu Ustadz, tapi semuanya mengasihani adik saya. Saya tidak dapat pembelaan sedikit pun. Tapi sebenarnya kakak di hati, kalau mau, ada nggak rasa ingin memaafkan adik? Ada Ustadz, cuman saya belum siap untuk bertemu. Ada itikat baik dari adik selama ini? Ada, tapi belum berani bertemu untuk saya. Kalau boleh tahu nominal kerugiannya berapa ya? Mencapai ratusan juta Ustadz. Kalau kemudian adik datang ke rumah minta maaf sama kakak, kakak mau maafin adik kakak? Mungkin saya akan memaafkan Ustadz, tapi saya belum siap untuk bertemu. Kalau saya tidak disupport, mungkin saya ikut hancur bersama bisnis saya yang lain. Karena support dari teman-teman terdekat yang membuat saya bisa berdiri sampai detik ini. Saya membayangkan kalau ibunda masih ada, kira-kira ibu akan sedih nggak melihat hubungan kakak dengan adik tidak akur seperti ini? Sedih Ustadz, karena kami terlahir dari keluarga yang saling menyayangi. Namun gara-gara masalah ini kita jadi nggak baik. Terakhir ya, kalau adik tahu video ini,
dan sampai kepada beliau tayangannya. Kakak mau bilang apa sama adik kakak? Cuma mau bilang, tidak selamanya hidup bergantung kepada kakakmu sendiri. Karena biar bagaimanapun, adik sudah menikah, sudah punya tanggung jawab. Tidak selamanya hidup harus bergantungan dengan kakak. Kakak sebenarnya sayang, tapi bagaimana cara membuat adik itu sadar akan kelakuannya, Ustadz? Jangan kaget ya tentang ujian dari orang yang paling dekat. Nabi Adam diuji sama istri dan anak-anaknya, Qabil Habil. Nabi Nuh diuji juga sama istri dan anak yang pertama, Kanan. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji sama ayahnya, Azar. Nabi Yusuf alaihissalam diuji sama kakak-kakaknya. Jadi kadang ujian akan datang dari orang yang paling dekat. Kakak, adik, suami istri, anak orang tua. Dan biasanya, mohon maaf ya, dakwah yang paling susah itu dakwah kepada orang yang paling dekat. Maka kakak, jangan putus asa dengan kebaikanmu yang diberikan kepada adikmu. Maka ada istilah jauh harum, dekat bau. Apa itu maksudnya, Bu? Makanya ada istilah kalau kita jauh tuh harum, kalau dekat kayak nggak dianggap. Betul nggak? Kita sekeluarga, ada yang tetanggaan, ada yang jauh. Yang jauh ngasih sekali, disebut. Yang dekat ngasih berkali-kali, nggak disebut. Maka pada akhirnya kakak tidak akan pernah merasakan sakit hati kalau kebaikan kakak selama ini kembalikan ke Allah. Kan yang bikin sakit kakak ngerasa aku udah berbuat baik, udah ngasih, kamu malah nipu aku, malah nggak ada habisnya. Belajarlah ikhlas dari gula. Dari apa? Gula. Gula itu unsur yang paling ikhlas. Setiap kebaikan gula nggak pernah disebut, tapi keburukannya langsung disebut. Kopi manis, yang manis gulanya atau kopinya? Kan yang manis gulanya, tapi yang disebut manis apanya? Kopinya. Teh manis, yang manis gula atau teh? Yang manis kan gulanya, tapi yang disebut apa? Teh. Sekarang diabetes. Gara-gara siapa? Kak, belajar maafin pelan-pelan. Kadang ujian dari adik itu mengajarkan kakak untuk bisa mengajarkan adik juga bahwa adik jangan berharap terus sama kakaknya. Perlu dikasih trigger, perlu dikasih peringatan, perlu diingatkan agar sayangnya kita tuh jadi benar gitu. Dan sayangnya orang tuh beda-beda kan. Love language-nya orang tuh beda-beda. Ada yang perlu dipeluk, ada yang dibentak, ada yang disintrek, ada yang disentil, ada yang harus dibiarkan. Jadi bagi saya, kebaikan kakak kemarin tak ada sia-sianya. Dan kalau kakak masih berat memaafkan, ingat mamah almarhumah. Rasanya mamah pasti akan sedih kalau lihat kakak bertengkar seberat ini dengan adik. Siapapun yang lagi berantem sama adik kakak, belajar maafin ya. Halo? Siapapun yang lagi berantem sama keluarga, belajar maafin. Keluarga itu harta yang paling berharga. Tempat pulang, tempat kembali, tempat menemukan kebaikan lagi. Kalau keluarga saja nggak bisa nerima kita, terus gimana orang lain? Jadi bagi saya, cukup jadi masalah besar kalau kita bermasalah sama keluarga. Maafkan,
doakan, ikhlaskan. Ulangi, maafkan, doakan, ikhlaskan. Ustadz, saya ingin sedikit bercerita. Saya adalah seorang anak pertama. Adik-adik saya 2 perempuan semua. Ibu saya adalah seorang janda. Dan saya telah menikah. Saya mempunyai 1 orang anak. Istri saya kebetulan datang juga di sini, Ustadz, istri saya. Jadi hadir dengan istri ke sini. Iya, Ustadz. Silakan dilanjut. Mungkin bisa dibilang saya ini adalah pasangan muda, Ustadz. Pasangan muda yang masih banyak belum tahu bagaimana cara berumah tangga yang baik, yang sesuai dengan perintah Allah. Saya kadang suka berbeda pendapat dan berselisih hal-hal kecil, Ustadz. Ya walaupun itu dalam bentuk rumah tangga dikatakan bumbu ya Ustadz, bumbu rumah tangga mungkin. Tapi ada satu hal yang saya masih memendam di hati tentang bagaimana adilnya seorang anak laki-laki pertama dengan perhatian atau misalkan kasih sayang ibu dan juga ke istri, Ustadz. Karena saya sebagai anak pertama mempunyai tanggung jawab yang sangat besar sampai orang tua saya tiada. Orang tua saya usia 55 tahun dan istri saya pun juga menjadi tulang punggung keluarganya, Ustaz. Sedangkan rezeki yang Allah titipkan ke saya tidaklah kurang, tidaklah lebih, Ustaz. Hanya cukup. Dan saya juga masih mempunyai rencana ke depan bersama keluarga kecil saya, menata aset masa depan, menata semuanya. Terkadang di saat saya berbicara tentang adil ke istri dan adil ke ibu saya takut, Ustaz. Saya takut ada yang tidak saya pahami, dan saya takut istri saya pun tidak memahami bagaimana suaminya bersikap adil seperti apa, Ustaz. Baik, izin. Boleh tahu istri beliau yang mana? Di mana duduknya ya? Izin. Yang mana istri beliau? Beliau boleh dikasih mic-nya beliau. Boleh berdiri sedikit biar kita belajar sedikit. Kita berikan tepuk tangan buat istri dari Mas Vicky yang hadir hari ini. Baik. Izin Mas Vicky ya, biar kita ngobrolnya enak ya. Baik. Mbak. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, izin ya, gimana tanggapan Mbak dengan isi hati Mas Vicky yang mungkin disampaikan hari ini? Beliau sering merasa harus seperti apa berbuat adil kepada Mbak dan kepada keluarganya. Bagaimana Mbak merasakannya? Ya, sejauh ini berumah tangga sama suami, alhamdulillah. Ya, untuk saya sebagai istri merasa suami saya sudah memberikan yang terbaik, sudah bertanggung jawab, dan saya sangat berterima kasih. Tanggung jawab juga sama anak, sayang sama keluarga. Dan untuk adilnya, untuk sekarang ini saya kira dia sangat sayang juga sama orang tua. Ya, segitu aja sih. Mas Vicky, ada yang mau disampaikan sama istrimu yang hadir hari ini? Untuk istriku, aku sebagai anak laki-laki, aku tanggung jawab penuh sampai kematian ibuku. Izinkan aku masuk ke surga sama ibuku, dan aku akan membawamu juga ke surgaku dan ibuku.
Amin ya Allah. Kalau misalkan ada perhatianku yang sedikit lebih ke ibuku, bukan aku nggak sayang kamu, bukan aku nggak cinta kamu, hanya saja melihat masa tua ibuku yang seperti itu, siapa lagi kalau bukan aku? Siapa lagi ya yang menyayangi? Siapa lagi yang bertanggung jawab penuh akan semuanya, akan kasih sayang, akan finansial, akan segala-galanya kalau bukan aku? Jadi izinkan aku Baik. untuk mendapatkan surga dari ibuku. Izin ya, Ahilman sengaja memanggil beliau ke depan. Ini pertanyaan yang sering kita temukan. Satu, catat para istri. Sampai kapanpun anak laki-laki itu milik ibunya. Dan ibu yang baik pasti mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Maka nanti tidak ada perbandingan antara ibu dengan istri. Keduanya adalah pintu keberkahan yang harus kamu hadirkan. Mbak, jangan takut kalau Mas Vicky memberi kepada ibunya. Karena boleh jadi lancarnya rezeki suamimu karena beliau sayang sama ibunya. Dan Mas Vicky juga harus adil. Sebelum kamu peduli kepada keluarga besarmu, di sampingmu ada istrimu. Maka nanti memberi kepada istri itu kewajiban. Memberi kepada orang tua itu kebaikan. Sama atau beda? Sama istri namanya apa? Kewajiban. Sama orang tua? Kebaikan. Berarti dahulukan kewajibanmu, maka Allah akan berikan keberkahan pada kebaikan dirimu. Dan nanti Mas Vicky juga sama. Sebagaimana baiknya engkau kepada ibumu, engkau pun harus baik kepada ibunya istrimu. Karena setelah menikah gak ada bahasa ini ibuku itu ibumu. Menikah itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Itulah rumah tangga. Mas Vicky dan untuk semua laki-laki catat ini. Jaga 3 hati perempuan. Jaga hatinya, Allah muliakan hidupmu. 1, ibumu. 2, istrimu. 3, anak perempuanmu. Mas Vicky jangan pernah merasa gak adil. Adil itu bukan sama. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kadang rasa cintamu kepada istrimu mungkin harus diutarakan. Karena bagi perempuan itu, bagaimana? Setuju jawaban saya? Oke. Laki-laki harus biasa mengutarakan rasa sayang sama istri. Mas Vicky jangan khawatir, rizkimu akan Allah terus berikan kepada dirimu selama engkau sayang sama orang tuamu. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang sayang sama orang tuanya. Tidak akan pernah berkurang harta seorang anak karena dia membahagiakan orang tuanya. Tapi ingat, di balik suami yang hebat ada doa istri yang kuat. Mas, Mbak, cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Setuju? Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di Jakarta, tapi dia yang siap menemanimu di Cirebon. Temani, jalani, dan mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan terbaik.